Pagi hari memperlihatkan seorang pria memasuki sebuah bank. Pria ini bernama Top Itipet atau lebih dikenal dengan Top. Top datang ke bank untuk meminjamkan uang sebesar 10 juta baht untuk memulai bisnisnya. Kemudian Top meminta pegawai itu untuk mendengarkan ceritanya. Di suatu hari, Top ada kelas belajar di ruangannya. Bukannya belajar, Top malah main game. Tiba-tiba dia ditawari oleh seorang pria untuk menjual sepatu naganya di game itu. Pria itu menawari sepatunya seharga 500 SGD atau setara 12.000 baht. Sepulang sekolah, Top meminjam rekening pamannya, lalu mencairkan uang itu ke bank. Setelah uangnya terkumpul semua, Top membeli sebuah mobil dan membawanya pergi ke sekolah. Top menjadi perhatian banyak orang karena mobil barunya itu. Lalu Top mengajak pacarnya bernama Lin untuk jalan-jalan dan membeli makanan kesukaannya. Malam harinya dia pulang ke rumah dan diketahui oleh orang tuanya. Top menjelaskan semuanya kalau dia bisa beli mobil itu dari hasil game online. Namun ayahnya tidak percaya kepada Top dan ibunya meminta Top untuk fokus pada sekolahnya dan melanjutkan hingga kuliah. Hari demi hari Top menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga Top tamat dari sekolahnya. Di sela-sela bermain game, Top melihat hasil seleksi kuliahnya. Sayangnya Top gagal pada seleksi kali ini. Dia pun tidak menghiraukan hal itu lalu melanjutkan permainannya. Kemudian Top pergi ke sebuah toko game. Di sana Top membeli sebuah PS untuk melanjutkan game-game lainnya. Top membeli PS-nya dengan harga 25.000 baht ditambah DVD player. Setelah dari situ dia pulang ke rumah dan diketahui oleh ibunya. Ibunya menanyakan hasil seleksi masuk kuliahnya. Namun Top menjawabnya kalau dia lulus di universitas swasta. Ayahnya marah pada Top karena ayahnya ingin Top masuk ke universitas negeri dan biaya swasta sangatlah mahal. Lalu Top berkata pada ayahnya kalau dia tidak ingin uang ayahnya dan lebih memilih untuk bayar sendiri. Mendengarkan hal itu, ibunya menjelaskan pada ayahnya untuk membiayai kuliah Top, hingga terjadi perdebatan di sana. Di kamarnya, Top melihat pendaftaran kuliah di swasta. Biayanya sebesar 58.000 baht. Lalu Top melihat tabungannya dan uangnya kurang untuk mendaftar kuliah. Top kepikiran untuk menjual semua item gamenya. Namun ketika membuka gamenya, akun Top di-banned karena telah menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Kemudian Top kembali ke toko itu untuk membeli DVD player yang lebih banyak. Top membeli DVD itu untuk memulai bisnis barunya. Top menawari DVD-nya dengan harga 500 baht untuk 50 DVD. Penjual pun setuju dengan harga itu, lalu Top membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Top menawarkan pada ibunya. Setelah dicoba, ternyata DVD itu rusak karena DVD itu adalah bajakan. Lalu Top pergi ke toko itu lagi untuk minta ganti rugi. Namun penjual itu bilang kalau DVD yang dia beli tidak ada garansinya dan tidak bisa untuk dikembalikan. Di perjalanan pulang, Top melihat ayahnya berjalan kaki. Lalu Top mengajak ayahnya untuk pulang bersamanya. Di dalam mobil, ayahnya memberikan sejumlah uang kepada Top. Ayahnya berkata kalau Top tetap kuliah walaupun di swasta. Top menolak uang ayahnya dan mengatakan aku bukan karyawan ayah. Di malam harinya, Top mencuri jimat ayahnya, lalu menggadaikannya dengan harga 100.000 baht. Top menjual jimat itu untuk membayar uang kuliahnya. Di dalam perkuliahan, Top bukannya mendengarkan dosennya. Top keluar dari kelasnya dan meminta temannya untuk merekam suara dosennya.
Kemudian Top pergi menjumpai pacarnya yang sedang latihan akting. Di sana Top mengajak pacarnya untuk makan bersamanya. Namun Lin tidak punya waktu untuknya karena Lin masih ada jadwal latihan akting. Lalu Top pergi ke suatu tempat bernama Food Expo. Di sana Top membeli alat penggorengan kacang otomatis untuk mencoba bisnis barunya. Setelah itu Top pulang membawa alatnya. Namun sesampainya di rumah, ayahnya marah pada Top. Di pagi harinya Top kembali kuliah. Namun Top mengulangi hal yang sama. Top keluar dari kelasnya lalu pergi ke sebuah pasar. Top ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisnisnya daripada kuliah. Di sana Top mendatangi sebuah penjual kacang yang ada di pasar, lalu mencari tahu bahan apa yang mereka gunakan untuk menggoreng kacang. Kemudian Top kembali ke rumah lalu mencampurkan semua bahan itu. Setelah jadi, Top memberi masakannya pada ibu dan pamannya. มากินให้หน่อยมาว่ามันอร่อยเลยนะ Top juga memberi kepada teman ayahnya dan ternyata teman ayahnya suka dengan kacang Top. Dengan keyakinan yang besar, Top menandatangani kontrak di sebuah mall. Di sana Top membuka usahanya di mall tersebut. Hari pertama Top hanya mendapatkan sedikit pembeli. Lalu Top mengajarkan pamannya cara mendatangkan pembeli. เกาลัดครับเกาลัดร้อนๆครับเกาลัดร้อนๆครับ Di sela-sela menemani pacarnya, Top melihat cara-cara penjual mendatangkan pelanggan. Dia pun mulai mencatatnya di sebuah kertas yang digunakannya untuk tokonya. Tiba-tiba pamannya menelponnya kalau jualan hari ini tidak laku. Mendengarkan hal itu, Top kembali ke mall dan meminta pihak mall untuk mengganti lokasi tokonya. Pengawas mall itu pun mengatakan kalau akhir bulan ini ada satu yang keluar dari mall dan Top bisa menempati lokasi itu. Dia pun setuju dengan itu dan menandatangani kontraknya. Keesokan harinya, Top ujian di kuliahnya. Dia yang tiap hari keluar dari kelas bingung menjawab soal ujiannya. Hingga tiba-tiba HP-nya berbunyi dan membuat Top terfokus dengan HP-nya. Dia pun mengambil HP-nya dan meminta izin pada pengawas ujian untuk mengangkat teleponnya. Sayangnya, pihak pengawas tidak memperbolehkan Top mengangkat teleponnya. Dia pun mengambil keputusan untuk keluar dari kelas dan mengakhiri ujiannya. Kemudian Top kembali ke mall itu dan mendapati tokonya didatangi banyak pembeli. Usahanya pun mulai mendatangkan untung, lalu Top meminta pamannya untuk membuka cabang yang baru. Tiba-tiba teman kuliah Top menelponnya dan mengatakan kalau Top dikeluarkan dari kampus. นี่ก็เลยโทรมาถามแล้วนี่มึงจะกลับมาเรียนอีกไหมเนี่ย Pagi harinya manajer mall mendatangi Top dan memintanya untuk membatalkan kontraknya. Mesin penggoreng Top menimbulkan banyak asap pada langit-langit mall, sehingga membuat mall rusak. Jika Top masih ingin berjualan, maka Top harus membersihkan langit-langit mall dalam waktu 1 hari. รบกวนลูกค้าเอามาทาหลังห้างเป็ด Hingga pada malam hari, Top membersihkan mallnya dan ditemani oleh ibunya. Setelah selesai, Top dan ibunya pun pulang. Di parkiran, ibunya mengatakan kalau mereka akan pindah ke Cina karena ayahnya telah bangkrut dan meminta Top untuk ikut dengan mereka. Mendengarkan hal itu, dia pun marah pada ibunya dan mengatakan kalau Top bisa bangkit dan berusaha untuk membantu mereka. Kemudian di saat Top membuat paspor, Top keluar dari tempat itu dan menghampiri kedua orang tuanya. Top mengatakan kepada mereka kalau dia tidak bisa pergi dengan mereka dan berjanji akan mengembalikan kedua orang tuanya. Cái cao lát nè Lược xa. Pagi harinya terlihat Top makan di suatu tempat. Sehabis makan, Top dihampiri oleh pacarnya. Lalu Top mengatakan semua keterpurukannya. Di dalam mobil, Lin meminta Top untuk daftar kuliah lagi. Lin ingin Top tetap kuliah dan menemaninya untuk mendaftar. Lin juga menawarinya cemilan rumput laut dan Top langsung kepikiran suatu hal. Keesokan harinya, Top pergi ke suatu universitas.
Di sana Top menjumpai Profesor Teknologi Pangan. Top minta diajari cara pengemasan makanan agar tidak basi, karena sebelumnya Top menggoreng rumput laut namun basi. Profesor itu pun mengajarinya hingga Top mengerti. Setelah dari situ, Top menjual semua penggorengan kacangnya dan membeli rumput laut yang mentah. Top dan pamannya menggoreng rumput laut itu namun terasa pahit. Rumput laut itu pun habis digoreng tapi belum mendapatkan rasa yang enak. Lalu Top menjual semua komputernya untuk membeli rumput laut yang baru. Sepulang mendaftar kuliah, Top kembali ke rumah dan melihat pamannya terjatuh pingsan. Dia pun langsung membawa pamannya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Top mencoba untuk menggoreng rumput lautnya. Semua rumput laut yang digoreng pun gagal dan terasa pahit, hingga tersisa 1 bungkus lagi. Dia pun menggorengnya dan mendapatkan rasa yang enak. Setelah itu, Top langsung ke rumah sakit dan menyuruh pamannya untuk mencicipi rumput lautnya. นี่ทำได้ยังไงเนี่ยลิ้นมันยังไม่รู้รส Kemudian Top dan pamannya pun kembali ke mall itu dan menjual cemilan rumput lautnya. Pelanggan pun mulai berdatangan dan membeli rumput lautnya. Tiba-tiba orang tua Top menelponnya untuk mengatakan ucapan selamat tahun. Lalu Top menanyakan jumlah utang ayahnya. Ayahnya mengatakan sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar. Setelah merenungkan semuanya, Top mendengar rekaman suara dosennya yang mengajarkan strategi hutan rimba tentang cara konsumen bergerak sendiri. Hingga di suatu jalan, Top langsung kepikiran dengan suatu hal. อย่างตั้งอกตั้งใจอยากเข้าใจเนี่ย Lalu Top menelpon perusahaan Eleven bagaimana cara rumput lautnya bisa masuk ke pasaran. Tiba di perusahaan Eleven, Top menjumpai manajernya. Lalu manajernya mengatakan kalau cemilan Top belum bisa siap dipasarkan. Ternyata cemilan Top masih banyak kekurangannya, dari sisi kemasan hingga ukuran dan harga yang terlalu mahal, yang membuat cemilannya tidak memenuhi kriteria mereka. Kemudian Top kembali ke rumahnya. Tiba di depan rumah, Top bertemu dengan Lin. Lin sangat marah pada Top karena tidak pernah mengabarinya dan menyarankan Top untuk ikut pada orang tuanya. Lin juga berkata kalau soal uang, Lin akan minta pada orang tuanya untuk membantu Top. Mendengarkan hal itu, Top marah pada Lin dan tidak butuh pertolongan siapapun. Top อย่ามาคุยกันดิ ผมเป็นเหี้ยอะไรวะเขารักผมเขาเป็นห่วงผมแต่ผมกลับไล่เขาไป Keesokan harinya, Top langsung pergi memperbaiki kemasan cemilannya dan membuat nama dari cemilannya hingga tercetus Tai Kenoi atau pengusaha muda. Setelah dari situ, Top kembali mendatangi perusahaan Eleven. Di sana, resepsionis mengatakan kalau manajernya sibuk sepanjang hari. Dan terpaksa dia pun memutuskan untuk menunggu manajernya. Hingga berjam-jam menunggu, manajer itu pun belum siap dari kerjaannya dan tidak sempat melihat kemasannya. Top akhirnya memutuskan keluar dari tempat itu. Di dalam lift, Top memberikan semua cemilannya kepada penjaga lift. Lalu salah satu karyawan perusahaan mengambil cemilannya sambil membawanya ke dalam kantor. มั่นใจเกินไปว่าจะทำได้ ต่อกินต่อให้หมดด้วยต่อได้อร่อยกินได้นะ Di luar, Top menelpon ibunya. Dia bertanya pada ibunya mengapa hidup sesulit ini. Top juga merasa kalau dia jadi anak yang tidak berguna. Mendengarkan hal itu, ibunya menyemangati Top dan terus mendukung Top. Hingga jam pulang kantor, manajer perusahaan 7-Eleven melihat cemilan Top yang tersisa di lift. Keberuntungan pun datang pada Top. Dia langsung mendapatkan kontrak oleh perusahaan 7-Eleven dan cemilannya dapat dipasarkan di perusahaan mereka. Namun Top harus melakukan beberapa syarat berikut. Top harus mengirimkan lebih dari 72.000 kemasan untuk cabang-cabang perusahaan mereka. Makanya itu Top meminjam 10 juta baht untuk memulai bisnisnya.
Tapi pegawai bank juga tidak bisa memberikan Top pinjaman karena usia Top yang 19 tahun dan utang ayahnya yang belum juga lunas. Itulah yang membuat Top tidak bisa minjam ke bank. Tidak pikir panjang, dia pun langsung menjual mobilnya dan membuka pabrik. Setelah pabriknya jadi, manajer perusahaan 7-Eleven datang ke pabriknya untuk mengecek kelayakan pabrik mereka. Lalu manajer itu mengatakan kalau pabrik Top masih banyak kekurangan. Dia pun langsung menyuruh karyawannya untuk memperbaiki kekurangan pabrik Top. เดี๋ยวเรื่องที่เข้าไปผมจะแก้ไขทันทีเลยนะครับ โรงงานคุณยังไม่ได้มาตรฐานหลายอย่าง เพราะจะเป็นแบบลูกบิด เมื่อคุณจะปิดน้ำ Hingga esok harinya, Top mendapatkan surat dari perusahaan 7-Eleven. Top langsung membaca suratnya, tapi sayangnya tulisan itu banyak yang hilang karena tinta printnya yang habis. Top keluar dari pabriknya dan mendekati cahaya matahari. Seketika Top senang melihat suratnya, kalau pabriknya telah disetujui perusahaan 7-Eleven. เร็วเฮ้ยมาอีกมาเร็ว ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ แล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุง Dia pun langsung membawa cemilannya ke perusahaan 7-Eleven. Tiba di sana, pegawai itu mengatakan kalau Top telah terlambat 1 jam. Dia pun memohon pada pegawai itu dan mengatakan kalau ini sangat penting dalam hidupnya. Pegawai itu pun memberi kesempatan pada Top dan menyuruhnya untuk memasukkan truknya. Lalu Top menelpon ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk pulang. 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi utang ayahnya dan bisa kembali menempati rumah bersama kedua orang tuanya. Pagi harinya, Top kembali ke bank itu lagi untuk mengajukan pinjaman 400 juta dan membuka pabrik-pabrik baru. Saat ini, Top memiliki 2.500 karyawan. Top juga mengekspor cemilannya ke 27 negara yang ada di dunia dan telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan film pun tamat. So, itu dia alur cerita film The Billionaire 2011. Film ini memberikan kita pesan bahwa janganlah patah semangat walaupun apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Saya Levi, sampai jumpa di spoiler film lainnya.